Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya M. Aki Ramadan, mahasiswa jurusan Teknik Lingkungan di Universitas Islam Negeri Araniri. Lingkungan merupakan komponen alam dan menjaganya merupakan tanggung jawab kita bersama. Namun, ada satu benda yang sangat menjadi perhatian di mata dunia saat ini, yaitu sampah plastik yang dapat merusak lingkungan hidup baik di daratan dan juga di lautan. Plastik adalah bahan unik yang selalu kita gunakan sehari-hari, dari minuman kemasan sampai komponen elektronik. Tapi setelah digunakan selama puluhan tahun, bahan hebat ini telah menjadi salah satu ancaman terbesar bagi planet bumi. Plastik tidak hanya berdampak pada lingkungan, tapi juga berdampak pada tubuh kita. Alasan yang membuat plastik ideal adalah murah, dapat diandalkan, dan tahan lama. Seharusnya hal ini menjadi keuntungan, tapi itu semua yang membuat plastik menjadi ancaman untuk kita semua. Tiap tahun di seluruh dunia terdapat 275 juta ton plastik produksi dan 8 juta ton sampah plastik dibuang ke lautan yang sama. Sama saja seperti membuang 20 pesawat Boeing 737 setiap jamnya. Indonesia menjadi penyumbang plastik terbesar kedua di dunia. Setiap tahun Indonesia memproduksi lebih dari 5,6 juta metrik ton plastik baru, yaitu sama dengan 40.000 populasi paus biru yang merupakan hewan terbesar di dunia. Hanya 10% saja plastik yang dapat digunakan kembali dan didaur ulang. Sisanya berakhir di TPA. Menurut beberapa penelitian, jumlah sampah plastik di TPA mencapai 6,4 miliar ton. Butuh ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk plastik dapat terurai dengan sempurna. 12 triliun ton sampah plastik serta dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa yang ada di Dubai di tahun 2050. Hal ini membuat jumlah plastik yang berenang di lautan lebih banyak daripada penghuni sendiri. Dampak yang diberikan plastik terhadap lingkungan seperti tercemarnya tanah, air tanah, dan makhluk bawah tanah. Hewan-hewan laut seperti lumba-lumba, penyu laut, dan anjing laut menganggap kantong-kantong plastik tersebut makanan dan akhirnya mati karena tidak dapat mencernanya. Pembuangan sampah plastik sembarangan di sungai-sungai akan mengakibatkan pendangkalan sungai dan penyumbatan aliran sungai yang menyebabkan banjir. Jika solusinya membuang sampah pada tempatnya, hal itu sudah tidak efektif lagi. Kita harus mengurangi pakai plastik atau pilih pakai plastik yang bisa digunakan berulang kali buat makan dan minum kita. Bawa tempat makan dan botol minum sendiri. Beli barang belanjaan di luar, selalu bawa kantong sendiri yang bisa dipakai berkali-kali, terbuat dari bahan katun ataupun kanvas. Kita harus tahu tempat yang benar untuk membuang sampah. Ingat, kalau sampah plastik, buangnya ke tempat yang ada tulisan anorganik berwarna kuning. Kalau sampah bekas makan atau dedaunan kering, tulisan organiknya berwarna hijau seperti ini. Dan kalau bahan beracun seperti baterai, bohlam, dan oli, ke tempat sampah B3 berwarna merah. Jadi, mulai sekarang kita juga harus memilah sampah kita sendiri dan ngumpulin ke bank sampah terdekat. Nah teman-teman, ternyata sekarang banyak pengusaha dari Indonesia yang mulai membangun bisnis ramah lingkungan, seperti Dr. Noryawati yang membuat berbagai produk ramah lingkungan sebagai pengganti plastik. Dokter tersebut menggunakan rumput laut sebagai bahan baku utama. Beliau memproduksi bioplastik dari rumput laut yang kemudian juga bisa dikonsumsi, seperti bioplastik untuk membungkus mie instan, dan juga memproduksi gelas yang dari rumput laut dan juga bisa dikonsumsi. Tidak hanya itu, ada juga perusahaan di Indonesia yang memanfaatkan sampah botol plastik yang kemudian didaur ulang menjadi dakrot dan digunakan untuk mengisi boneka serta bantal. Sedangkan gelas plastik dapat didaur ulang menjadi tali rafia dan juga kantong plastik resep dapat diatur ulang menjadi biji plastik. Apakah teman-teman juga tertarik untuk memulai bisnis ramah lingkungan? Untungnya bisa sampai ratusan juta loh. Yuk sama-sama kita jaga lingkungan dari sampah plastik. Plastik merupakan masalah besar bagi lingkungan kita. Tapi kalau kita cukup peduli dan kalau kita menanggapinya dengan baik,
tak hanya kita dapat menyelamatkan lingkungan, tapi kita juga bisa menciptakan peluang bagi diri sendiri dan orang lain. Jangan hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga cintai alam dengan tidak membuang sampah sembarangan atau melakukan vandalisme.